Siang ini saya kedatangan tamu, ini adalah Muhammad Amirul Hakim. Beliau ini anak muda pada tahun 2018 sekitar bulan Juli ya. Juli. Ya, Juli 2018 pernah menjadi korban pengeroyokan atau juga penganiayaan yang akibatnya kepalanya ini pecah. Tempurungnya itu mengalami pecah, tapi memang saat itu tidak berdarah, cuman dalamnya Mas ya, yang itu. Benar. Mas, itu kasusnya kejadiannya kayak apa? Coba diceritakan secara singkat. Ya, sajanya pada saat itu saya bersama teman-teman saya berhenti di Kalianak. Habis itu saya ke Gadukan, diapit oleh Ini Surabaya ya? di Surabaya. Oke, terus? Diapit oleh gerombolan sepeda motor. Diapit itu dipepet. Dipepet. Oke, terus? Dipepet oleh sepeda motor berapa, terus ditendang. Habis itu dipukul dari belakang dan tidak sadar saya. Nah, terus kapan sadarnya sampean? Sekitar 20 harian sepulang dari rumah sakit. Rumah sakit mana? Pertama PHC Perak ya. Perak. Terus? Lanjut ke Rumah Sakit Dr. Sutomo Karemenjangan. Oke. Nah, selama proses itu sampai sembuh butuh waktu berapa lama? Sekitar 2 tahunan lebih. 2 tahun. 2 tahunan. Oke, 2 tahun. Biaya habis berapa? Ya sekitar kurang lebih 100 jutaan. Kurang lebih habis 100 juta. Nah, siapa yang melakukan penganiayaan, melakukan pengeroyokan itu? Nah, itu yang melakukan ada pihak dari daerah Timbuhan dan Cepat dan Tikung. Mana itu? Timbuhan itu? Wong gak ngerti. Timbuhan itu mana? Daerah Lamongan. Timbuhan itu Lamongan. Lamongan. Bukan duduk sampean. Bukan. Bukan. Daerah Lamongan. iya. Terus? Sama Sepat. Sepat itu Lamongan juga. Tikung. Tapi itu sampean kenal dengan pelaku ini? Ada yang kenal. Kenal teman main atau apa Teman itu? main. Oh, teman main. Nah, terus kapan kasus ini dilaporkan ke polisi? Ya 2 minggu setelah pulang Di dari polisi mana laporannya? di Polsek Kerembangan, Polsek Kerembangan Surabaya. Surabaya. Nah, wis dilaporno. Sing lapor sampean dewi apa orang lain? Bapak. Oh, bapaknya Mas Amirul. Nah, bagaimana sekarang ini? Apakah laporannya sudah ada penetapan tersangka? Apakah sudah ditahan? Belum ada sama sekali. Belum. Belum. Belum ada tersangkanya. Belum. Oke. Nah, itu kan tahun 2018 bulan Juli. Sampai sekarang belum ada penetapan tersangka. Belum, Pak. Nah, apakah sampai sudah menanyakan ke pihak kepolisian iki ya apa? Kasusnya iki perkembangannya iki lho. Sudah berkali-kali Berkali-kali mendatangi ke Polsek. ke Polsek. Terus kemana lagi selain ke Polsek? Terus tembusan ke Propam Polda, Propam sama Polda, Polrestabes Surabaya, Polrestabes Surabaya, ya sama Polrestabes Perak, Polres Tanjung Perak, Tanjung Perak, sama Mabes Polri Jakarta. Mabes Polri. Nah, itu pengaduan tembusan itu laporan ini Perkara perkembangan kasus saya yang terbilang lambat sampai 4 tahun. oke. Hampir 4 tahun ini ya, hampir 4 tahun belum ada penetapan tersangka. Nah, pihak Polres pernah manggil sampean nggak? Pernah Pernah. Nah. Apa yang ditanyakan pihak Polres? ditanyakan perkembangannya mulai awal gimana, kok sampai 4 tahun belum terselesaikan. Oke, belum ada tindak lanjut. Tindak lanjut. Nah, pertanyaan saya, apakah dengan pelaku-pelaku itu Anda ini sudah pernah ketemu untuk apa didamekno atau apa? Dulu pernah. Dulu, kapan itu yang dimaksud Itu dulu? sebelum laporan ke polisi, pihak pelaku sempat mau bertanggung jawab. Setelah ditunggu-tunggu, diserahkan ke pengacaranya dan menawar, tapi ditawar berapa? tawar 10 juta. Oh, 10 juta. Sampean enggak mau? Tidak mau. Waktu itu mintanya berapa? Ya, kalau mau damai itu? Ya tanggung jawab pengobatan sampai selesai. Oh, pengobatan sampai selesai. Berjalan. Mereka tidak mau. Tidak mau.
Oke. Nah, apakah polisi yang tadi Polsek Kembangan tahu terhadap pelaku-pelaku ini yang sudah mau damai tadi itu? Sudah saya kasih tahu Oh, namanya. sudah dikasih tahu. Nah, sepengetahuan saya sudah dipanggil belum? Katanya sih sudah, tapi jawabnya penyidiknya nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa. Terakhir sampai dipanggil polisi manapun, apakah itu Kembangan, Polres, atau Polda, kapan terakhir dalam urusan ini? Ya sekitar 2 atau 3 mingguan kemarin. Tiga minggu kemarin. kemarin. Apa yang terjadi di 3 minggu kemarin itu? Waktu itu di Propam Polres Tanjung Perak Oke. ditanyakan mengenai perkembangan kasusnya bagaimana. Ya saya bilang ya belum berkembang Pak, ya gini-gini aja, disuruh cari-cari saksi lagi, dilur-ulur gitu. Oke. Nah, teman-teman, kasus ini sangat memilukan sebab kalau itu dikatakan disebut sebagai penganiayaan, tentu ini termasuk penganiayaan berat karena tempuran kepalanya itu sampai pecah kan itu. Tetapi sungguh ironis, ada kasus yang menurut saya tidak bisa ditangani dengan biasa-biasa saja, nyatanya hampir 4 tahun kasus ini belum terselesaikan, belum ada penetapan tersangka, apalagi kalau berharap tersangkanya itu ditahan. Idealnya pihak kepolisian terutama Polsek Kembangan ini kalau memang tidak mampu, dia harus menyerahkan kasus ini ke Polres Tanjung Perak. Nah, kebetulan Mas Amirul ini minta tolong kepada kita, ya nanti kita bantu supaya kasus ini bisa cepat terungkap, cepat ada penetapan tersangka, keadilan itu bisa diwujudkan.